Cek, cek, cek. Assalamualaikum. Sehat ibu semuanya. Selamat datang di pesantren Jelita Lolita Al-Islah Pringsewu. Semoga ibu semuanya istiqomah. Amin. Kalau kurang maju silakan. Dari sebelah, kalau belakang itu apa namanya sempit, silakan bisa maju lagi. Atau yang belakang langsung ke depan boleh, silakan. Jadi di majelis ilmu ini ketika ada kawan kita hadir, berlapang-lapanglah untuk kasih tempat supaya apa? Supaya dada kita dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan. Yang melapangkan tempat untuk saudaranya, insya Allah Allah akan melapangkan dada kita. Insya Allah. Alhamdulillah. Ya, sopnya dilurusin, lurusin sopnya. Sop yang lurus itu dicintai malaikat, yang didoakan oleh para malaikat. Sopnya diluruskan. Baik, sebelum mulai informasi, pada hari ini pengumpulan fotokopi KTP ya bisa ditaruh nanti di Ustaz Jana boleh, kalau enggak nanti di sana langsung boleh. Yang belum bisa usul besok ya. Dan pada hari ini ada pembagian. Ini sudah bagi semua ya, sudah dapat semua. Ya, ini ada landasan kita ya, karena kita mendirikan pesantren. Jadi kalau kita ini landasannya itu di dalam Al-Quran di surat Al-A'raf ayatnya 15. Kenapa kita dasarnya itu? Karena judulnya Jelita Lolita, yaitu menjelang umur 50 tahun dan lolos di atas 50 tahun. Artinya apa? Pesantren ini adalah mengingatkan kita, yaitu ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika umur kita dipanjangkan, ketika umur kita ditangguhkan oleh Allah sampai 40 tahun, dan di situ disuruh apa? Semuanya ada ya, nanti akan diperjelaskan. Jadi ketika umurnya sudah 40 tahun, di situ memang ada doa khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada perintah khusus. Makanya ibu semuanya, alhamdulillah bisa hadir di pesantren Jelita Lolita ini, itu semua petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ibu semua istiqomah dalam menuntut ilmu, dan saya pesan niatnya yang lurus, satu, hanya mencari ridhonya Allah. Jangan mencari selain itu, mencari ridhonya Allah. Ketika kita niatnya sudah lurus mencari ridhonya Allah, Allah akan membuka pikiran kita, Allah akan membuka hati kita, dan Allah akan membersihkan hati kita. Kita akan menerima apa yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika niat kita lurus, niat kita menceng, bukan mencari ridhonya Allah, cuma gak kepenak karo kancane, gak kepenak karo tanggane, gak kepenak karo sina, itu buang jauh-jauh. Karena kalau ada niat yang seperti itu, pasti kita akan mendapatkan sesuatu. Nanti ketika belajar ada kesulitan, pasti putus asa, karena Allah akan memberikan sesuai dengan niatnya masing-masing. Insya Allah ibu semua ini niatnya lurus, hanya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, alhamdulillah. Ada yang baru nih pertemuan yang kedua? Banyak. Alhamdulillah, semoga istiqomah. Kalau enggak pertemuan ketiga nanti ajak siapapun ajak untuk belajar untuk membaca Al-Quran. Karena ini di sini kita proses menjadi orang yang baik. Kata Nabi, khairukum man ta'allama Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Itu kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum menjadi orang yang takwa, menjadi orang baik dulu dengan cara seperti ini. Duduk di majelis ilmu untuk belajar membaca Al-Quran. Insya Allah sedikit nanti kita baik menjadi orang yang takwa. Nah, ketika menjadi orang yang takwa, kita dipanggil oleh Allah, kita insya Allah akan dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Baik, kita mulai karena sudah jam 4. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Kepada Ustaz Al Imami selaku ketua Yayasan Islahul Umat Lampung yang selalu bikin program, mudah-mudahan apa yang dia bikin program ini diberkahi oleh Allah dunia dan akhirat, dan diberikan umurnya diberkahi oleh Allah dunia dan akhirat. Kepada ustazah yang hadir atau membimbing pada majelis-majelis di yayasan ini, mudah-mudahan beliau selalu dimudahkan segala urusannya dunia. Ketika ada yang sakit, mudah-mudahan Allah akan mengangkat penyakitnya biar sembuh seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Kepada ibu-ibu yang bergabung dalam pesantren Jelita Lolita ini, mudah-mudahan langkah-langkahnya dari rumah ke sini dengan niat yang lurus, dan niat itu akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan dimuliakan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersyukur kepada Allah dengan cara melafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya dari Allah Tuhan seluruh alam yang telah menciptakan alam ini dengan sempurna. Karena nikmat-nikmatnya pada detik ini kita dikumpulkan di masjid ini dalam rangka atau dalam program pesantren Jelita Lolita. Itu semua karena kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kita sehat, bukan karena kita hebat, bukan karena kita ada waktu, tapi itu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita bersyukur kepada Allah dengan cara meningkatkan kualitas iman kita, takwa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita selamat di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya sampai hari kiamat. Insyaallah kita semuanya akan diakui sebagai umatnya dan akan mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari awali kajian pada sore hari ini, pertemuan yang kedua ini, dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan di awal dengan menyebut nama Allah, niat-niat baik kita akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang kedua kita sama-sama membaca surat Al-Fatihah dari ta'awudz
Cek, diluruskan Bu, lencang kanan atau setengah lencangan sambil duduk maksudnya. Saya kalau lihatnya rapi senang. Lihat sebelah kanan berarti yang kiri ikuti yang kanan. Yang masih kosong diisi, kalau yang masih sempit ya geser nggak apa-apa. Seperti itu karpet di samping tolong digelar di sebelah sini ya. Ya, semuanya kena kanan kiri ke temannya diluruskan, dirapikan. Yang belakang juga ibu-ibu tolong yang di pojok sana bergabung ke tengah begini, jadi nggak terpencar-pencar ya. Kita semua bersaudara. Kalau sudah penuh di depan, di belakang nggak apa-apa, tapi dirapikan biar enak. Yang paling jauh dari mana Bu? Ini kayaknya banyak peserta baru ini. Yang merasa rumahnya paling jauh mengatakan mana Bu? Sukarjo berapa? Sukarjo Barat. Ibu dari mana? Tadi belakang saya ada yang ngacung. Dari mana Bu? Pringombo, masih jauh Sukarjo. Ada yang lebih jauh dari Sukarjo? Nggak ada? Nggak ada ya? Jadi kalau masih Jogja, latihannya jaga ya Bu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
sepuh. Kalau tadi nanya paling jauh, yang paling sepuh, yang paling tua, siapa umurnya? Belakang. Pak Huro. Berapa yang paling tua? Mbah Bubaria berapa? 60. Oh, besok pindah lansia. Ini cerita lolita ya? Enggak. Sementara di sini dulu, nanti kita pilih. Kemarin kan masuk perdana, kita baru penjajakan Bu ya. Nanti yang belum kemarin dicoba dites, nanti ditempatkan di sendiri di sebelah kanan. Nanti untuk dicoba sudah Al-Quran atau belum Al-Quran, atau sudah lancar atau belum lancar, nanti akan dikelompokkan sesuai dengan kelas masing-masing. Pertama, bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin di hari Ahad yang berbahagia di tanggal 4. Tanggal 4 ya Bu? Tanggal 4 tanggal berapa ini? Ya, 26 Masehi. Dan Hijriahnya tanggal 4 Bu. 4 Jumadil Awal 1447 Hijriah. Jadi kalau umur kita sekarang itu Masehinya misalnya 40 tahun, Hijriah itu 45 Bu. Coba nanti itu. Jadi kalau tanya umurnya berapa Bu, secara Masehi atau Hijriah? Kalau Masehi umur kita 45, nanti Bu bisa searching lihat dulu lahirnya tahun berapa Hijriah, baru sekarang ketemunya berapa. Selisihnya kalau nggak salah itu sekitar 3 tahun kalau untuk saat ini. Maksudnya kan dilihat dari dulu, dari kita lahir terus, jadi sekitar itu. Jadi kalau ditanya umur Hijriah atau umur Masehi, senangnya sih bawa masih juga umurnya. Nek ditakoni sing kuat masih ngomong. Enom tua alhamdulillah. Ibu sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah, ala kulli hal baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala maupun dalam kondisi kita diuji oleh Allah dengan sakit, kesusahan, kesempitan maupun apapun itu bentuknya, kita dianjurkan untuk senantiasa mengucapkan kalimat alhamdulillah ala kulli hal. Tambahannya orang bersedekah alhamdulillah. Ala kulli hal itu atas segala keadaan. Alhamdulillah ala kulli hal. Coba Bu, alhamdulillah ala kulli hal. Nek ra iso yang penting ya alhamdulillah tok ya ora apa-apa, tapi aja ditambahi alhamdulillah nek yo ngene-ngene wae berarti ngeluh kuwi. Nek wis alhamdulillah kuwi ora ngeluh. Walaupun sejatinya ya lara ya sakit, piye yuk kabare yuk. Yo ngene iki, wah alhamdulillah wis malah segala macam. Nah ini sakit pun Bu, kalau kita bisa bersabar, ridho, ikhlas, sabar, alhamdulillah masih sadar walaupun bagaimanapun masih bisa beribadah semampu dan sebisa kita. Karena ada maaf orang yang Allah uji sakit bukan malah dia nyadari Allah teguran apa ini sebagai tegurankah, ujiankah, cobaankah, atau untuk mengangkat derajatku atau seperti apa. Kadang orang sudah diuji sakit malah dia justru malah jauh dari Allah. Sakit itu kata orang itu mengantarkan kepada apa Bu? Pada apa? Halo? Kematian kata orang. Mati itu, sakit itu biasanya orang kemudian sakit. Walaupun banyak orang mati juga nggak sakit, tiba-tiba juga mati. Tapi biasanya orang sakit itu tanda-tanda, apalagi sakit berat ini pengantar kepada kematian. Maka di saat itu maksudnya apa? Hikmah yang kita ambil, alhamdulillah kita masih bersyukur kepada Allah. Ya Allah, jadikan rasa sakitku ini sebagai penebus dosaku. Kemudian kita bertobat atas dosa-dosa kita dan senantiasa melakukan ibadah semampu dan sebisa kita. Ibu ya? Maka keberadaan kita di sini sebenarnya dalam istilah itu apa namanya? GSM. Pernah dengar istilah GSM tahu? Ustaz Bang pernah dengar istilah GSM enggak?
Hah? GSM apa bu? Kita di sini apa sih jadi? Apa gua rame-rame ketemu koncoannya? Itu kayak alhamdulillah aku kenal koncoku Sukarjo, nanti kenal Bu Sukarjo. Mbok menawi rono lewat mampir ya bu, rakitan teh panas atau pisang goreng. Alhamdulillah. Semakin banyak teman semakin baik. GSM itu boleh sangu mati. Betul bu. Sadar atau tidak sadar keberadaan kita di sini belajar Al-Quran memperbaiki diri dalam rangka GSM. Betul. Boleh sangu mati. Wong urip sama golek sangu rezeki wis enek dhewe. Tapi nek mati ora enek sangune, ora digolek sangune, enggak mencari bekal yang terbaik, menyesal kita nanti semenyesal-menyesalnya. Yang ngomong bukan saya, tapi Al-Quran mengatakan Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, kata dalam Al-Quran itu. Dalam surat Al-Munafiqun, penyesalan orang-orang yang ketika di dunia dia tidak ibadah kepada Allah, tidak mau sholat, tidak mau belajar Al-Quran dan melakukan ini dan itu. Apa yang mereka minta? Ya Tuhanku, beri aku waktu sedikit saja. Nawar orang mati minta, ya Allah beri aku waktu sebentar saja untuk hidup kembali di dunia. Apa keinginan orang yang seperti ini minta dihidupkan kembali? Fasaddaq wa akum minasholihin. Agar aku ya Allah bisa bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Nah di ayat itu wong sing pelit dirinya ada, tapi kesadarannya sudah tidak ada gunanya. Ajal tidak bisa ditunda. Orang yang ketika hidup dia tidak soleh, tidak memperbaiki dirinya juga dia akan menyesal. Ngopo biar ketika aku urip dikai waktu umur 60, 70, 40 dan sekian kita tidak menjadi orang yang baik. Ibu jadi luruskan niat kita, hadirnya kita dari rumah yang dekat yang jauh untuk hadir di majelis taklim ini di pesantren Jelita Lolita Alisra ini dalam rangka GSM golek sangu mati mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iso kemarin kita sampaikan motivasinya satu. Kalau kita belajar Al-Quran ojo isin. Golek isin, digolek koncone wis lancar, biar bar aku iso isin. Nah, jangan. Kurang usah. Jadi enggak usah pedulikan apa kata orang. Yang mau kita diluruskan, yang kita cari ridho Allah. Saya mau belajar, saya mau berubah. Iso untuk urusanku Allah yang ngasih, kan begitu. Walaupun sampai maaf wafat kok kita belum iso Al-Quran, maaf Mbah Malaysia itu begitu. Tapi kita punya hujah, bisa bersaksi di hadapan Allah, ya Allah aku sudah berusaha hadir di Al-Islam, pesantren lansia, pesantren Jelita, pesantren Lolita untuk belajar Al-Quran, untuk belajar memperbaiki diriku, tapi engkau telah mengambil nyawaku di situ. Keren kan gua? Daripada na'udzubillah matinya dalam keadaan yang buruk. Nah, maka ini kita hadirnya ini mari senantiasa luruskan niat kita dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. GSM boleh sangu mati. Sholawat dan salam terlimpah tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkahnya hingga yaumul qiyamah. Lebarannya sudah dapat semua selebaran doa yang kita sampaikan kemarin? Sudah. Kalau sudah boleh dilihat, kita mengulang. Ada yang sudah apa, Bu? Doa saat berumur 40 tahun. Sing urung 40 tahun ya dihafal nggih. Sing lewat apa meneh. Nah, ini tadi sampaikan oleh Ustaz Bodin. Jadi landasan kita itu surat Al-A'raf ayat 15. Katanya pesantren Jelita Lolita ini. Nah, di sini kita berdoa kepada Allah. Diikuti nggih. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya
Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Tuh ya Bu, karena orang apa? Engkau nih sapal gue, pas satu tarikan napas gue itu. Robi ausi nama sekurang lima tangan hati anak tanya wa ala walidai wa anak malas walian tartohu wa asliri fi durriyati wa asliri fi durriyati ini tuntu ilaika wa inni minal muslimin. Lebih tuh surat Al-Fatihah mocornya gunada gimana? Gak apa-apa, pelan proses Bu, itu dipegang, dihafalkan ya. Jadi Bu sekalian, doa ini ampuhnya apa Bu? Kita sudah berumur sekian, umurnya yang berbeda-beda. Kita semua kan punya ibu bapak ya Bu. Senang nggak kalau ibu bapak kita yang sudah meninggal dunia itu dapat hadiah? Senang. Nenang dunia hadiah apa? Buat arek mobil, arek rumah, apa perhiasan yang paling mewah di dunia? Senang mereka, tapi ya sebatas senangnya itu. Tapi ketika sudah wafat orang tua kita beramal soleh Ibu sekalian, kita niatkan atau kita tidak niatkan, girang Bu Bapak Ibu, girang Bapak Ibu kita itu senangnya luar biasa. Alhamdulillah anakku soleh soleha, mau Quran, belajar Quran, sholat, infak, sedekah, melakukan kebaikan, pahalanya mengalir semua kepada ibu bapak kita. Apalagi kita niatkan, ya Allah, kadang-kadang kita sedekah, aku niatkan dengan sedekah ini ya Allah agar Engkau mengampuni dosa bapakku yang sudah meninggal, ibuku yang sudah meninggal, lapangkan kuburnya ya Allah. Bacaan Al-Quran ini ya Allah aku hadiahkan, aku niatkan untuk ibu bapakku, sampai kata Imam Asy-Syafi'i. Anak itu niat atau enggak niat sampai, apalagi niat secara khusus. Jadi kita di sini dalam rangka mencari ridha Allah, menyenangkan hati Rasulullah, menyenangkan ibu bapak kita. Ibu yang masih hidup juga senang pasti. Alhamdulillah. Wis kowe duduk ini sadar apa ya duduk. Memang rawowo mak ada kata terlambat untuk belajar Al-Qur'an. Pun waktunya sudah sore. Kita ini pertemuan 1, 2, 3 kali ini belum normal belajar, saya yakin. Karena masih ada tambah-tambah. Jadi kemarin yang sudah dites nggak dites lagi, yang belum nanti dicoba beberapa baris dan nanti akan dikelompokkan. Kita tambah pembina kita yang pegang Al-Quran, ada Ustaz Qoririn, ada Bapak Salma, ada Ustazah apa namanya, ada 5 atau berapa lah, cukup yang Al-Quran. Insya Allah kalau Quran nanti kita tambah, yang untuk pegang Iqra atau Sakifah nanti ada lagi ya Bu ya. Nah, sebelum masuk kelas saya sedikit dulu, pegang Bu, gak temannya, gak pegang teman yang tepuk-tepuk. Kita berpikir ucapan tasbih gimana Bu? Ucapan tasbih bacanya gimana tasbih? Subhan. Ucapan tahmid alhamdulillah. Ucapan tahlil, ucapan takbir. Pastikan tangan kanan kita kena pundak teman. Pastikan sambil ditepuk-tepuk. Kemudian kita berzikir bersama ya. Ya, diikuti saya. Yuk. Ya, semuanya. Ucapkan tasbih, ucapkan tasbih. Subhanallah. Semuanya dulu. Ucapkan tahmid, ucapkan tahmid. Alhamdulillah. Ucapkan tahlil, ucapkan tahlil. Allahu Akbar. Ucapan takbir, ucapan takbir. Allahu Akbar. Aku salah bukan wae. Manusia Bu. Kalau bener itu manusia. Ucapan tahlil Allahu Akbar. Ya baleni apa saiki bener. Kiri, nepuk sing kuat, kita turu kancane. Semuanya seperti tadi, yang benar ya. Kiri, tangannya ke kiri, tapi kanan kanan.
hampir semuanya sumbangan pokok